Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 19 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keajaiban-keajaiban Allah. Dalam Mika pasal 7 ayat 15-16, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mempercayai akan keajaiban-keajaiban Allah yang tidak hanya terjadi di dalam firman Tuhan, namun terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mungkin sebagian kita bertanya, ya Tuhan, apakah masih ada mujizat di zaman sekarang ini seperti yang terjadi dalam perjanjian lama dan seperti yang terjadi di dalam perjanjian baru? Bagaimana Allah di dalam perjanjian lama bisa membelah laut berau, bagaimana Allah di dalam perjanjian lama bisa menolong Daniel di lubang singa tidak dimakan oleh singa, bagaimana dalam perjanjian lama Tuhan melepaskan Sadrah, Mesah, Abednego dari perapian yang menyala-nyala, dan bagaimana di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Tidak hanya orang sakit kemudian menjadi sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tapi orang mati kemudian bangkit kembali. Apakah Tuhan keajaiban itu masih terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Sahabat seperjalanan, kita pelajari di dalam Mika yang sudah kita baca tadi. Keajaiban Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang sebuah mujizat-mujizat alam atau mujizat kesembuhan dari sakit penyakit. Tapi setiap hari dari kita hidup, lahir ke dalam dunia, sepanjang kita hidup sampai saat ini, kita menerima keajaiban-keajaiban Allah. Apa itu keajaiban Allah? Dari nafas yang kita terima, dari fungsi organ tubuh kita yang berfungsi, yang tidak ada spare partnya, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara, tangan masih bisa berkarya, kaki masih bisa berjalan. Apakah itu bukan keajaiban? Keajaiban dalam konsep kita seringkali kalau yang mati bangkit, kemudian kalau yang lumpuh berjalan, kalau yang buta melihat. Tidakkah kita tiap hari mengalami keajaiban Allah? Bagaimana kita sekalipun tidak lumpuh, kita tidak buta, tapi kaki kita berfungsi, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Bukankah itu keajaiban? Kita seringkali melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Dalam kitab Mika kita bertemu dengan keajaiban Allah. Itu bagaimana? Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, engkau sudah memperlihatkan keajaiban-keajaiban dan membuat bangsa-bangsa lain itu menjadi malu atas keperkasaan yang datang dari Tuhan, dan Tuhan bisa menutup mulut mereka dan mereka menjadi tuli. Tuhan bisa menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan bisa menghukum musuh-musuh bangsa Israel. Itu keajaiban-keajaiban Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, katalah kita belajar mensyukuri keajaiban-keajaiban Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin ingin meminta kepada Tuhan dalam tahun 2024 ada keajaiban Allah. Dalam bentuk seperti apa? Yang sangat umum dimintakan oleh manusia. Ya Tuhan, berikanlah aku kesehatan. Ya Tuhan, berikanlah aku kelancaran. Ya Tuhan, berikanlah aku pendapatan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya Tuhan, aku menginginkan rumah pada tahun ini. Ya Tuhan, aku menginginkan anak pada tahun ini. Ya Tuhan, aku ingin supaya punya usaha sendiri, tidak hanya terus bekerja kepada orang lain. Kita meminta dan terus meminta. Dan Tuhan di dalam proses menerima doa-doa kita, mendengar doa-doa kita, Dia punya rancangan yang jauh lebih baik. Tatkala kita menerima keajaiban-keajaiban Allah, tidak perlu kita minta lagi apapun yang ada pada diri kita. Itu sudah anugerah keajaiban yang sangat luar biasa. Adakah rasa syukur yaitu menjadi lebih utama, lebih menonjol dalam hidup kita daripada keluh kesah? Seorang anak Tuhan yang terus melakukan keluh kesah, maka dia tidak mensyukuri keajaiban-keajaiban Allah yang setiap hari kita alami, yang setiap hari kita rasakan, yang setiap hari kita nikmati. Apakah kita mensyukuri? Biarlah kita di bulan Januari ini, dalam 12 bulan sepanjang setahun ini, pernahkah kita bersyukur? Ya Tuhan, aku bersyukur buat keajaiban-keajaiban yang aku alami saat ini. Dan dalam perkenanan Tuhan, Tuhan akan terus menambahkan keajaiban demi keajaiban lagi di masa-masa mendatang, di dalam kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku.
Sering kali kita memaksakan keajaiban Allah itu sesuai dengan kehendakku. Tetapi apa yang terbaik adalah bukan berdasarkan kehendakku, kehendak kita, keinginan kita. Karena keinginan manusia tanpa dekat dengan kehendak Allah, seringkali keinginan yang bersifat dosa, keinginan nafsu. Kalau Tuhan limpahkan apapun yang kita minta, lalu Tuhan berikan, apakah kita sanggup untuk mengelolanya? Apakah kita akan bisa bertanggung jawab? Apakah kita bisa mengolah keajaiban-keajaiban Allah itu dalam hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan? Seringkali tatkala berkat Allah yang dilimpahkan kepada kita, tapi kita tidak punya hati yang takut Allah, justru itu menjadikan kita hidup semakin dosa. Tatkala Tuhan limpahkan berkat, lalu kita bisa menikmati makanan-makanan mewah. Apakah saudara menjadi punya kepekaan lebih tinggi kepada orang-orang yang kekurangan? Seringkali dalam kelimpahanlah kita melupakan orang yang kekurangan. Di dalam kita mengalami kesuksesanlah kita lupa bahwa kita dipanggil untuk menolong orang-orang yang berjuang dan gagal berkali-kali. Di dalam kecerdasan itulah kita tetap rendah hati di tengah-tengah orang yang punya kurang kemampuan. Di dalam segala hal berkat yang sudah kita terima, adakah rasa syukur, adakah kemuliaan Allah yang kita ungkapkan, yang kita sampaikan, atau kita terjerumus ke dalam dosa kesombongan, arogansi, kemudian menjadikan diri sebagai yang lebih utama. Tidak boleh ada orang yang lebih tinggi dari saya, bahkan Tuhan pun mungkin kita lupakan. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari pada bagian ini? Yaitu kita hidup setiap hari dari keajaiban-keajaiban Allah. Apa yang dialami oleh orang-orang dalam perjanjian lama mengalami keajaiban-keajaiban. Apa yang dialami oleh orang-orang dalam perjanjian baru mengalami keajaiban-keajaiban Allah. Maka keajaiban-keajaiban Allah tidak pernah menurun kadarnya, tidak pernah kemudian menjadi lebih kurang baik daripada masa lalu. Keajaiban Allah itu berlaku, tidak pernah surut. Sebagaimana penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Apakah sahabat seperjalanan mensyukuri bahwa kita sudah melewati yang disebut dengan laut Teberau yang terbelah, sehingga kita memasuki di tahun 2024? Apakah kita masih mensyukuri? Apakah ada pujian yang kita sampaikan kepada Allah? Ya Tuhan, aku bersyukur. Ya Tuhan, aku berterima kasih untuk setiap keajaiban yang tidak hanya berbicara tentang apa yang belum kami dapatkan, tapi yang sudah aku dapatkan, yang sudah aku miliki saat sekarang. Aku bersyukur Tuhan buat keajaiban-keajaiban. Karena ada orang-orang lain yang tidak bisa menikmati seperti yang kami nikmati. Ya Tuhan, satu doa lagi yang perlu dipanjatkan oleh sahabat seperjalanan. Ya Tuhan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Sebab kehendak-Mu itulah yang membuat kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, dan tidak memaksakan jalan-jalan kami. Karena kalau kami kemudian mengutamakan kehendak setiap kami masing-masing, biasanya berakhir dengan nafsu, biasanya berakhir dengan lupa diri, biasanya berakhir dengan keserakahan, biasanya kemudian berakhir menjadi sikap arogan dan kesombongan. Tuhan, jauhkanlah kami dari semua dosa-dosa tersebut. Tatkala kami menerima keajaiban-keajaiban, tapi bukan kehendak-Mu yang kami lakukan, tetapi kehendak pribadi kami masing-masing. Mari sahabat seperjalanan bersyukur untuk keajaiban Tuhan dan hidup dengan benar di atas segala keajaiban Tuhan yang kita terima. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.